Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amal ba'd. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan cintanya lah hari ini kita bisa berkumpul untuk menambah ilmu. Pemirsa Metro TV rahimakumullah, senang sekali saya bisa menjumpai Anda dalam bulan suci Ramadan ini dalam kajian tafsir Al-Misbah, mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan pada episode kali ini insya Allah kita akan membahas ayat ke-123 dan seterusnya dari surat An-Nisa. Dan ayat-ayat ini antara lain membahas tentang adanya balasan atas apa yang kita perbuat di muka bumi ini, serta kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk meraih surga. Untuk itu mari kita simak kandungan dari ayat An-Nisa ini, ayat 123 bersama narasumber kita Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah juga sudah hadir bersama kita Bapak-bapak, Ibu-ibu dari pengajian Al-Istiqomah Taman Yasmin Bogor dan Majelis Taklim Al-Muttaqin Bojonggede Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Silakan Pak Quraish. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita akan jelaskan ayat 123 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. May ya'mal su'ay yujza bih. Ada orang-orang, ayat-ayat yang lalu juga sudah pernah dijelaskan episode kemarin, setan itu selalu menanamkan angan-angan kosong pada manusia. Nah, ayat kita ini berbicara tentang salah satu angan-angan kosong itu. Nah, bagaimana? Orang itu seringkali mendambakan yang baik, padahal tidak ada dasarnya. Orang musyrik Mekah, sementara ulama berkata ayat ini ditujukan pada mereka, itu berkata, kita ini pasti masuk sorga kalau memang sorga itu ada. Biasa orang beragama juga berkata begitu. Kita muslim nih, apa yang kita katakan? Seringkali berkata, ya kita kan sudah Islam, sudah ucapkan 2 kalimat syahadat, ya kita masuk sorga. Ya, masa cuma 2 kalimat syahadat memasukkan orang ke sorga? Kalau angan-angan ucapan ini ada dasarnya, wajar. Misalnya, satu orang berkata, saya sudah ucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah, salat 5 waktu saya bagus. Puasa saya bagus. Zakat saya keluarkan. Saya tidak nipu. Saya tidak mencuri ini. Mudah-mudahan saya masuk surga. Itu angan-angan punya dasar. Itu sangka baik yang ada dasarnya. Nah, ayat kita ini mengecam orang-orang yang berangan-angan tanpa dasar. Pertama ditujukan kepada orang-orang musyrik yang berkata, kami tidak disiksa. Nah, orang-orang Yahudi juga berkata begitu. Oh, kami ini anak-anak Tuhan. Kami ini bangsa pilihan. Kalaupun masuk neraka, itu cuma beberapa hari. Nah, di sini Allah menegaskan, tidaklah seperti angan-angan kamu yang kosong itu. Bukan juga seperti angan-angannya ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Siapapun yang mengerjakan pekerjaan buruk, yujzabih, dia akan diberi balasannya. Masih syukur kalau balasannya di dunia, tidak di akhirat. Ya kan? Apapun yang buruk yang Anda lakukan ada balasannya. Kita ambil contoh. Makan makanan yang tidak sehat. Ada balasannya enggak? Sakit perut. Apapun amalan yang buruk. Bisa di dunia, masih syukur kalau cuma di dunia. Kalau amal buruk itu berdampak sampai hari kemudian, ya balasannya di akhirat juga. Wala yajidu lahu min dunillahi waliya wa nasira. Dia tidak akan menemukan seorang pun, satu pun selain Allah yang dapat memberi pertolongan dan perlindungan kepadanya. Wa may ya'mal minas salihat. Nah, sebaliknya. Dan siapa yang mengerjakan
sebahagian dari amal-amal soleh. Kenapa dia katakan sebagian? Bukan semuanya. Amal soleh itu banyak sekali. Yang dituntut dari kita, yang bisa mengantar seorang masuk surga, walau hanya sebagian amal soleh itu. Nah, amal soleh yang sebagian ini ada yang wajib, ada yang sunnah, anjuran, dan lain-lain sebagainya. Sebahagian dari amal soleh itu Anda lakukan, oke. Tidak harus semua. Ini kemurahan Allah. Dari mana kita fahami kata sebagian itu? Mari kita lihat. Mayya'mal minas salihat. Kata min itu berarti sebahagian dari amal-amal soleh. Min zakarin au unsa. Baik dia lelaki maupun perempuan. Tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Dari segi kemanusiaannya, tidak ada bedanya dari segi kewajarannya masuk surga, tidak ada bedanya dari segi tuntunan-tuntunan agama kepadanya. Kalau ada bedanya, maka itu akibat perbedaan kodrat masing-masing. Oke. Mayyamal minas solihati min zakarin au unsa. Tapi syaratnya ada. Wa huwa mu'min. Dia beriman, iman yang benar. Apa itu iman yang benar? Itu antara lain yang dilukiskan oleh percaya akan keesaan Allah, percaya pada Nabi Muhammad. Rukun iman kan? Kita tak rukun iman. Oke. Wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Maka mereka itulah yang masuk ke sorga dan tidak dianiaya sedikit pun. Naqira. Saya mau beri contoh. Pernah kalau lihat ada burung mematuk, bisa ada lubang akibat patukannya. Nah, itulah yang dinamai naqir. Pernah lihat korma? Buka korma, ada bijinya. Di biji korma itu ada lubang kecil. Itu namanya naqir. Jadi tidak dia dianiaya sedikit apapun. Semua diberi keadilan. Dan ada sebahagian dari manusia ini bukan keadilan yang diperolehnya, tetapi yang melebihi keadilan. Adil itu memberi semua hak Anda, itu namanya adil. Menuntut semua, menuntut kalau sebahagian dari kewajiban Anda saya tuntut, dan memberi Anda lebih dari hak Anda, itu tidak adil namanya itu. Itu namanya ihsan, kebajikan. Oke, kita kembali. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Siapa yang lebih bagus keberagamaannya daripada orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah? Apa artinya menyerahkan wajahnya? Saya jelaskan lagi. Kalau ada orang tertutup semua badannya kecuali mukanya, kenal dia atau tidak? Saya ulangi. Kalau ada orang tertutup semua badannya kecuali wajahnya, kenal dia atau tidak? Nah, kalau tertutup wajahnya, terbuka yang lainnya, kenal enggak? Tidak. Kalau begitu wajah gambaran dari totalitas manusia. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah? Menyerahkan dirinya, jasmaninya, pikirannya, ilmunya, hatinya kepada Allah, itu yang dimaksud aslama wajhahu lillah. Baik, pemirsa, pahala dari sebagian amal-amal soleh dan sanksi datang dari Allah, bukan datang dari angan-angan kosong. Kita masih akan mendengarkan kajian lanjutannya, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa. Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraisy Shihab. Dan kini mari kita lanjutkan uraiannya. Baik. Aslama wajhahu lillah. Dia menyerahkan seluruh totalitas dirinya kepada Allah. Jasmaninya, dia disuruh sujud, sujud dia. Dia berpikir, saya berpikir begini, Allah berkata begini, saya salah, Allah yang benar. Saya punya hati cenderung kepada itu, tapi Allah berkata jangan, saya ikuti Allah. Itu namanya menyerahkan diri kepada Allah. Orang yang menyerah, bisa menyerah cuma badannya. Tinju, KO, jatuh, dia menyerah. Ya,
menyerah badannya, karena pikirannya bisa berkata, saya berlatih, saya akan kalahkan kamu. Itu namanya pikirannya belum menyerah. Dia sudah menyerah, jatuh, memang saya salah tadi, saya salah. Tapi hatinya belum terima, itu namanya belum menyerah. Orang harus menyerahkan diri kepada Allah dengan seluruh totalitasnya. Siapa yang berlaku demikian dan dia muhsin, dia beramal soleh, mengikuti cara hidup Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bagaimana cara hidupnya? Di sini di garis bawahi hanifan. Lurus, istiqamah. Siapa yang berbuat demikian, maka itu yang janjikan Allah pahala. Kemudian dia katakan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kesayangannya. Kesayangan Allah. Oke. Lanjutan ayat kita ini. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jangan duga Allah butuh pada Nabi Ibrahim sehingga dia angkat menjadi kesayangan. Tidak. Allah adalah pemilik langit dan bumi, tidak membutuhkan apa-apa. Justru limpahan kesayangan itu dianugerahkan Allah kepada Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim lulus dalam ujian-ujian Allah sehingga dilimpahi aneka kebajikan. Ayat 127 ini saya berbicara secara umum, umat Islam bertanya, bagaimana sih ini menyangkut perempuan ini? Masih banyak persoalan yang belum jelas tentang perempuan. Maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad, Qulillahu yuftikum. Tenanglah, bukan saya yang mau jawab, Allah yang jawab. Nah, di 127 Allah berfirman, sebenarnya saya sudah pernah beri jawaban yang lalu. Di ayat-ayat yang lalu, sebelum ayat kita ini, sudah banyak uraian tentang perempuan. Bagaimana berlaku adil, bagaimana memberikan warisannya, bagaimana poligami. Sudah banyak sekali hal-hal itu. Nah, ayat 128 itu berbicara tentang hukum baru yang dijelaskan di sini. Bagaimana itu? Kita akan baca ayat 128. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'rada fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulh. Kalau ada seorang istri khawatir melihat ada tanda-tanda bahwa suaminya melakukan nusyuz. Saya terangkan apa nusyuz. Orang hanya biasa berkata perempuan yang nusyuz ya. Di tempat lain itu ada apa itu ada kata nusyuz apa? Oke, apa itu ayatnya? Siapa yang ingat? Nah. Baik, sebentar kita ingat. Nusyuz itu artinya berada di tempat yang tinggi. Orang yang sombong itu merasa dirinya tinggi atau tidak? Orang yang melecehkan orang itu merasa dirinya tinggi. Nah, kehidupan suami istri ini mestinya setingkat. Kalau dia ada satu yang lebih, itu namanya nusyuz. Perempuan yang membangkang, nasyidah, nusyuz. Laki-laki juga begitu. Dia sejajar. Begitu dia sombong, dia anggap istrinya itu sebagai sesuatu yang tidak wajar mendampingi dia. Itu nusyuz namanya. Angkuh. Au i'radan, atau dia lihat ada tanda-tanda yang bisa mengarahkan bahwa suaminya memang tidak senang lagi dia. Sehingga suaminya acuh kepadanya. Bagaimana ini? Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulhun. Maka tidak mengapa istri itu mencari satu orang untuk melakukan islah antara keduanya. Jangan deh kamu beginilah. Suaminya akan berkata, saya sudah tidak senang sama dia. Dia bisa berkata demikian. Saya mau cerai dia. Nah, bisa soloh lagi. Sang istri berkata apa? Jangan cerai saya. Sebahagian hak saya kasih kamu. Nah, ini dulu di zaman Nabi, istri Nabi itu Saudah. Sudah tua.
dia merasa bahwa karena beliau tua, sebahagian dari kewajiban-kewajibannya sebagai istri tidak bisa terpenuhi. Sehingga boleh jadi beliau merasa bahwa Nabi ini tidak senang sama saya. Nah, maka Nabi Saudah berkata, oke deh, saya kan punya hak bermalam dengan kamu. Oke deh, tidak usah saya bermalam dengan kamu. Yang penting jangan cerai saya. Lah, waktu malam mau siap bagaimana? Saya serahkan kepada orang yang saya tahu kamu paling sukai, Aisyah. Nah, itu satu. Ya kan? Kalau di ayat yang lain, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'zuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Perempuan-perempuan, istri-istri yang kamu takut, khawatir, duga bahwa dia akan nusyuz, membangkang, maka nasihati dia. Maka tinggalkan dia dari tempat tidur. Itu yang kita sudah terangkan dalam ayat yang lalu. Di sini karena sama, laki-laki juga tidak boleh nusyuz. Baik, Pak Qurais. Pemirsa, kehidupan suami istri selayaknya setingkat. Orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Islam mengakui dan mengagungkan Nabi Ibrahim, tapi tidak semua dari mereka mengikutinya dengan benar. Kita masih akan mendengar kajian selanjutnya, tapi setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami. Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Qurais Shihab. Dan kini mari kita simak lanjutan uraiannya. Baik, kita bicara soal nusyuznya suami. Kalau seorang perempuan sudah melihat, mengetahui ada tanda-tanda nusyuz, sikap acuh dan dari suami, maka tidak mengapa ada orang yang melakukan perbaikan antar keduanya. Kita lihat. Bainahuma, antar keduanya. Jangan lagi ada orang di luar keduanya yang campur. Satu orang datang kepada keduanya. Kalau Anda libatkan lagi orang lain, makin banyak pendapat. Wasulhu khair. Damai itu baik. Yang penting semuanya rela menerima. Apapun keputusannya. Baru dia katakan wa uhdiratil anfusus syuh. Tabiat manusia itu kikir, ya. Ulama dulu seperti Imam At-Tabari itu berkata begini, yang dimaksud di sini perempuan. Perempuan itu tidak mau kasih haknya, tidak mau kasih suaminya pada orang lain, tidak mau kasih harta ininya. Ya. Itu katanya begitu. Tapi sebenarnya ayat ini tidak berbicara tentang perempuan saja. Laki-laki juga begitu kan? Dia tidak. Itu tabiat kikir itu ada pada manusia itu. Maka telah dihadirkan dalam jiwa manusia itu sifat kikir. Tetapi orang yang bisa memelihara dirinya dari kekikiran, itulah orang yang berbahagia. Nah, jadi uhdiratil anfusus syuh. Baru dia katakan wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Kalau kamu berbuat baik, tadi saya katakan adil, memberi semua haknya dan menuntut semua hak Anda. Kalau ihsan, memberi lebih banyak dari haknya dan menuntut lebih sedikit. Itu ihsan. Oke. Kehidupan rumah tangga itu seharusnya berdasar ihsan. Saya akan beri contoh. Ada benci ya. Benci di sini. Ada cinta. Cinta di sini. Angkat ini kemarin, cinta. Di tengahnya ini apa? Ini adil. Yang adil. Orang yang merasa wajar mendapat cinta, dia menuntut lebih dari yang adil. Suami itu karena merasa saya perlu cinta istri saya, menuntut cinta istri saya, tidak mau diperlakukan hanya adil. Perempuan itu yang merasa saya dicintai, dia tidak terima cuma adil. Dia terima
ihsan. Lebih dari itu. Itu tandanya cinta. Tapi kalau tidak bisa, adil lah. Sebab kalau Anda tidak adil, itu berarti Anda benci. Oke, itu maksud ayat kita. Baru lanjutannya menyatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu tidak bisa kalau sudah punya 2 orang istri atau lebih, tidak bisa kamu berlaku adil sama cintamu di sini dengan di sini. Tidak bisa. Walau kamu mau. Nah, kita lihat lagi apa yang dinamai suka. Oke. Suka itu bisa berdasar perasaan, bisa berdasar akal. Kita lihat. Kalau saya punya obat, pahit. Pahit ya. Ada yang buang obat saya marah atau tidak? Pahit nih. Saya suka berdasar akal saya. Ya toh? Ada suka berdasar hati. Nah, kita di sini dituntut gunakan akalmu. Jangan gunakan perasaanmu. Ya kan? Jangan gunakan perasaanmu. Kalau mau adil, seadil-adilnya sama persis, Tuhan juga tahu itu tidak mungkin. Yang dituntut dari kamu keadilan paling tidak dalam percakapan, dalam materi, dalam ini. Nah, ada orang sekarang berkata, ayat ini menunjukkan bahwa tidak boleh poligami. Karena apa? Poligami dituntut berlaku adil. Ya toh? Nah, kita jawab, saya juga anti poligami. Nah, kita jawab bahwa yang tidak bisa itu adil menurut perasaan. Ya, tapi adil dalam hal lain bisa. Adil kita gunakan akal kita, bukan perasaan kita. Nah, karena itu, karena dia bolehkan poligami, tetapi dia larang tidak adil, maka lanjutannya ini berkata, fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Jangan kamu terlalu cenderung, senang sekali sama ini dengan hatimu, dengan akalmu, ini kamu tinggal tergantung. Tergantung bagaimana tergantung? Tidak dicerai, tidak juga diperlakukan secara adil. Adil dari sini. Ini mungkin sudah terima. Oke deh, adil aja. Dia kan mau suluh. Adil aja. Jangan lakukan itu. Fatadharuha kal mu'allaqa. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Kalau kamu berbuat islah, berbuat kebajikan dan bertakwa kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Pengasih. Wa iyatafarraqa. Kalau mereka lantas, oke deh kita dua-duanya nggak cocok, kita berpisah aja. Oke deh, boleh berpisah. Tapi berpisahnya baik-baik. Di ayat lain ada dikatakan, jangan lupa hari-hari indahmu. Jangan kalau sudah cerai, saling maki, saling membuka ini. Jangan lupa hari-hari indah kamu. Walau hanya sesaat. Wa iyatafarraqa yuqnillahu kullam min sa'atih. Wa kana Allahu wasi'an alim. Kalau mereka berpisah baik-baik, Allah akan menganugerahkan kepada masing-masing dari keluasan Allah. Allah masih punya banyak. Berpisah, oke, berpisah baik-baik. Ini masih banyak lelaki. Ini masih banyak perempuan. Kenapa? Maha luas ini. Tetapi yang penting berbaik-baik. Sungguhnya Allah maha luas, lagi maha bijaksana. Allah adalah pemilik langit dan bumi. Dan sesungguhnya walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Memang kami telah mewasiatkan kepada orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, yang telah mendapat kitab suci sebelum kamu, dan kami juga mewasiatkan kepada kamu sekalian, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kalau kalian tidak bertakwa, kalau kalian mengingkari nikmat-nikmatnya, maka Allah tidak butuh pada kalian. Wa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamidan. Milik Allah segala apa yang di langit dan di bumi, dan Allah tidak membutuhkan sesuatu. Baik, Pak Gunay. Pemirsa, keadilan harus ditegakkan meski tidak ada keadilan yang mutlak.
Kehidupan rumah tangga berdasarkan ihsan, memberi lebih banyak dan menuntut lebih sedikit dari haknya. Kita akan memberikan kesempatan kepada para jemaah untuk bertanya langsung pada Bapak Quraisy, tapi setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami. Alhamdulillah pemirsa, kembali dalam kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraisy Shihab. Dan kini mari kita simak pertanyaan-pertanyaan dari para jemaah kita. Silakan Bapak atau Ibu. Dalam ayat 125 disebutkan bahwa orang yang ikhlas dan muhsin adalah orang yang lebih baik agamanya. Kriteria apa sehingga bagi seorang muslim ia bisa dikatakan ikhlas dan muhsin? Dalam salah satu episode saya pernah terangkan apa yang dimaksud ikhlas. Sepintas saya ulangi. Ada gelas berisi air. Tiba-tiba ada batu masuk di gelas itu. Kita bertugas mengeluarkan batu itu supaya gelas hanya isinya air. Upaya mengeluarkan batu itu namanya ikhlas. Mengikhlaskan gelas dari sesuatu yang bukan semestinya ada di sana. Hati kita gelas, isinya bertujuan demi karena Allah. Begitu ada masuk demi karena yang lain, maka yang demi karena yang lain itu batu tadi, itu yang kita keluarkan. Jadi semua kegiatan yang dimaksudkan karena Allah atau menyesuaikannya dengan perintah Allah, maka itu ikhlas. Saya beri contoh lagi. Jangan sedekah supaya lebih jelas. Saya memberi kado pengantin. Ya. Saya tulis nama saya. Ikhlas atau tidak? Bisa ikhlas. Dengan jalan, kita lihat, saya menulis nama saya ini supaya hubungan saya dengan yang bersangkutan itu baik, ya toh, dan memang Allah memerintahkan untuk melakukan hubungan yang baik. Kalau saya tidak tulis, bisa-bisa dia anggap saya itu, ya kan, begitu, ya, itu ikhlas. Muhsin tadi kita sudah terangkan panjang lebar. Orang yang muhsin itu pada dasarnya atau puncaknya memandang orang lain itu dia. Memandang orang lain dia. Saya beri contoh. Orang lain lapar. Siapa yang lapar? Dia yang lapar. Jadi dia beri makanan. Itu salah satu makna. Nah, karena itu sebagian ulama mengartikan muhsin dalam ayat ini beramal soleh. Nah, bisa juga muhsin tadi ini saya terangkan, muhsin memberi lebih banyak dari mestinya, menerima lebih sedikit dari mestinya, ya kan? Kalau ada orang mengucapkan salam, balas salamnya dengan yang lebih baik. Itu ihsan. Oke. Baik. Nah ini harus dilatih Pak Quraisy ya. Jadi kita belajar ikhlas itu supaya menjadi orang-orang mukhlis. Oh iya betul, harus dilatih ya. Bagaimana kita bisa menanamkan dalam jiwa kita. Kita ambil satu contoh, rasa rahmat kepada anak yatim misalnya. Itu harus dilatih itu. Usap ininya itu sedikit demi sedikit itu akan tertanam dan terbiasa kita dengan itu. Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Tadi Bapak menjelaskan tentang makna wajah secara totalitas pada manusia. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan ungkapan wajhullah yang terdapat dalam Al-Quran? Terima kasih. Sebenarnya dalam Al-Quran memang ada ungkapan wajhullah. Wa yabqa wajhu rabbik. Kalau diterjemahkan, dan kekal wajah Tuhan. Ulama-ulama ketika membahas tentang arti ayat ini, itu beda pendapat.
Karena apa? Dalam bahasa, kalau saya berkata wajah, maka yang saya pahami itu adalah muka ini. Ya kan? Nah, kalau saya berkata wajah Allah, apa Tuhan punya muka itu? Nah, karena kita berkata mustahil, jadi kalau begitu apa? Nah, di sini timbul aneka pendapat ulama. Ada yang berkata kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Nah, kalau ini jawaban saya pada Anda, saya berkata saya tidak tahu. Nah, bisa lagi ada yang mengartikannya secara metafor. Dalam arti wujud Allah yang secara totalitas itu. Yang kekal selama-lamanya itu adalah wujud Tuhan. Tidak sedikit pun kekurangannya, tidak berubah dan lain-lain sebagainya. Itu arti wajah. Nah, ada lagi yang berkata, memang Allah punya wajah, tapi beda dengan wajah makhluk. Bagaimana itu? Kita tidak tahu. Itu salah satu arti dari wajah Tuhan. Nanti ada lagi, saya melakukan ini karena wajah Allah. Liwajhillah, ya kan? Nah, itu artinya keikhlasan itu tadi. Dan nanti orang-orang yang sangat Allah cintai akan bertemu langsung dengan Allah di surga. Itu Dia akan bertemu langsung dengan Allah, tetapi apakah pertemuannya, apa yang dimaksud dengan pertemuannya? Nah, di sini lagi beda pendapat ulama, tapi salah satu hadis menjelaskan begini. Saya mau beri contoh. Pernah lihat bulan? Indah ya? Memang indah itu bulan. Bopeng-bopeng itu bulan. Ya kan? Lubang-lubangnya. Nah, kita namanya melihat bulan, tapi sebenarnya bukan bulan yang kita lihat. Nah, nanti di hari kemudian kita melihat Allah, tetapi bukan zatnya itu. Cahayanya kah, apakah itu? Itu yang dimaksud dengan melihat Allah. Baik. Pemirsa, kita masih memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, tapi setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami. Kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan kini mari kita dengar pertanyaan-pertanyaan dari jemaah kita. Silakan Bapak atau Ibu. Jika seorang sudah mendapatkan balasan hukuman qisas atas perbuatannya di dunia ini, apakah berarti sudah terbebas di akhirat nanti? Dia menyesal atau tidak? Belum tentu. Yang kedua, kalau itu berkaitan dengan hak manusia, manusia yang diambil haknya, yang dibunuh, merelakan atau tidak? Jadi dia baru terbebaskan dari situasi duniawi. Dia baru terbebaskan dalam arti tidak lagi dituntut di dunia. Tapi soal di akhirat, kita lihat bagaimana lebih jauh sikapnya, bagaimana ini. Jadi sebenarnya qisas itu lebih banyak tertuju kepada yang bersangkutan atau keluarganya supaya tidak menuntut lagi. Tapi soal ini kalau dia menyesal ini segala, mudah-mudahan diampuni Allah. Pertanyaan selanjutnya. Dalam ayat 124 menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan diharuskan berbuat amal dan kebajikan. Sementara laki-laki dan perempuan tidak sama. Laki-laki diperintahkan untuk berjihad dan perempuan tidak. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Terima kasih. Siapa bilang perempuan tidak diperintahkan berjihad? Diperintahkan juga berjihad. Hanya cara jihadnya disesuaikan dengan kondisinya. Ya, bentuk kondisi dan kodrat itulah yang membedakannya. Nanti laki-laki bisa akan berkata begini, itu kok perempuan disuruh menyusukan anak, laki-laki tidak? Ya memang dia tidak mampu, bukan kodratnya itu. Tetapi dulu dalam konteks jihad, sekian banyak perempuan ikut berjihad, tidak harus dalam arti dia harus mengangkat senjata. Apalagi dulu kan pakai pedang, pakai ini. Dia tidak mampu untuk itu. Tetapi dia bisa terlibat dalam peperangan, dia bisa menjadi suster, dia bisa mengobati, dia bisa menyiapkan makanan. Itu juga adalah jihad. Tetapi tuntunannya disesuaikan dengan kodratnya. Saya kira begitu, Bu ya. Ya, jadi jihad ini artinya luas ya Pak Quraish. Iya, jihad artinya melawan sangat hawa luas. nafsu juga jihad. Iya, jihad juga, melawan hawa nafsu juga jihad. Ya, okay. Baik. Kesimpulan Pak Quraish untuk menutup Kesimpulan kajian kita. Kesimpulan kita.
Wah, ini panjang nih kalau mau disimpulkan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi saya kira yang pertama, jangan berangan-angan kosong. Jangan menghendaki sesuatu yang mustahil Anda dapat. Itu satu. Jangan mendambakan sorga padahal Anda tidak siap untuk itu. Tidak mempersiapkan diri untuk itu. Yang kedua, tidak ada perbedaan antara lelaki dan perempuan dari segi kewajiban beramal dan dari segi janji untuk mendapatkan ganjaran amalnya, termasuk sorga. Yang ketiga adalah bolehnya, yang ketiga dulu saya ingin katakan, perempuan dan lelaki, suami dan istri itu setingkat. Ya, kalau ada tingkat yang lebih tinggi dari bagi laki-laki, walirijali alaihinna darajah, itu tingkat kepemimpinan, tetapi bukan dalam arti kepemimpinan dalam arti bahwa dia boleh berlaku sewenang-wenang. Ya, seorang perempuan boleh mengundang pihak ketiga untuk melakukan islah antara dia dan suaminya, dan apapun hasil islah itu selama mereka berdua rela menerimanya, maka Allah merestuinya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Kores atas penjelasannya. Pemirsa, demikianlah penjelasan Al-Quran tentang kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Perbuatan yang baik di dunia akan dibalas walaupun sebesar zarah. Dan sekali-sekali Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat, dapat menambah wawasan kita, dapat menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, dan mau melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita berjumpa lagi pada episode selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah, ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.